Saudara, Iran AS kembali memanas di masa gencatan senjata yang tengah berlangsung, saling serang terjadi. Dan kini Iran kembali menutup Selat Hormuz. Pertanyaannya, bagaimana nasib nota kesepakatan damai dan upaya diplomasi kedua negara? Pagi ini saudara, kita akan bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Heribertus Jaka Triana, yang sudah terhubung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi melalui sambungan daring. Selamat pagi Pak Jaka, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nanda, sehat selalu, baik-baik saja. Terima kasih. Pak Jaka, kita melihat di masa gencatan senjata, AS tampaknya melakukan serangan dan juga selalu menebar ancaman begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat AS seperti tidak bisa menahan serangan dan juga terus menebar ancaman di masa gencatan senjata, Pak Jaka? Yang pertama, deal yang terjadi sebelumnya itu basisnya adalah saling ketidakpercayaan. Tidak percaya dari masing-masing pihak berdasarkan kepentingan nasional mereka masing-masing. Kalau kita lihat saat sekarang, yang paling tidak bisa dipercaya itu adalah tindak tanduk dari interpretasi kedua negara, kedua belah pihak terkait dengan isu nuklir yang paling utama. Dari sini, kekhawatiran, ketakutan itu menjustifikasi tindakan-tindakan koersif, tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika dengan alasan adanya preemptive strikes, preemptive self-defense untuk mengurangi rasa takut terhadap kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Yang saya kira di sini tidak terjadi adanya kesepakatan yang berbasis pada bilateral agreement. Yang kedua, deal yang terjadi dalam jeda waktu perundingan selama 60 hari ke depan, kita bisa melihat intinya adalah sebagai faktor pendingin, tetapi tidak ada faktor pelaksana dari siapa yang harus menegakkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati tiga hal tadi. Sehingga para pihak itu memiliki interpretasi, memiliki masing-masing interpretasi untuk apa itu melaksanakan atau tidak. Sehingga sangat mudah untuk dapat diingkari berdasarkan interpretasi mereka. Dan sekali lagi, deal yang terjadi sebelumnya itu didasarkan pada kalkulasi terhadap kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Sehingga sangat rapuh dan tidak memiliki landasan yang sangat kuat. Oke, berarti kan pertanyaannya apakah di masa gencatan senjata ini yang dilakukan oleh AS, mereka tidak mempertimbangkan dampaknya dan kalkulasikan ke depan dampak yang terjadi. Seperti saat ini kan Selat Hormuz malah kembali ditutup imbasnya. Saya kira satu hal yang perlu kita lihat kenapa Amerika begitu sangat agresif, pertama karena momentum. Kita bisa melihat saat sekarang ada satu krisis kepercayaan di dalam kepemimpinan nasional Iran bahwa terjadi satu kekosongan kepemimpinan yang ini membawa dampak penyatuan yang begitu luas. Pertama adalah itu. Lalu yang kedua, situasi ekonomi di Iran itu juga semakin melemah sehingga Amerika mengambil kesempatan untuk menyerang Iran secara kuat sebagai satu tekanan militer untuk menggolkan rencana terkait dengan apa itu pembatasan senjata nuklir yang terjadi. Sementara di Amerika kita bisa melihat juga bahwa Amerika membutuhkan satu bentuk kemenangan terkait dengan isu nuklir, Hormuz dan juga sanksi yang ada. Selain itu, kalau kita lihat di Iran saat sekarang, Iran juga membutuhkan quote-unquote musuh bersama untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di Iran supaya mereka tetap bersatu menjadi sebuah nation atau statehood di dalam hukum ataupun hubungan internasional. Saya kira interpretasi atas kepentingan, lalu juga ketahanan nasional dan juga penentuan posisi ideologi politik pertahanan geopolitik ke depan itu betul-betul menjadi sebuah kalkulasi-kalkulasi yang saat sekarang itu menjadi hal yang sangat diperhitungkan oleh kedua belah pihak, pihak netral ataupun negara-negara yang ada di sekitar Teluk. Jadi dari kondisi yang Pak Jaka sampaikan tadi, melihat ke depannya berarti konflik akan semakin sengit atau seperti apa Pak Jaka? Saya kira kita bisa memprediksikan akan semakin sengit, tetapi konteksnya adalah terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata bilateral antara Amerika dengan Iran, yang walaupun saat sekarang itu juga menjadi sebuah sumber di dalam ketegangan di negara-negara Teluk yang ini menjadi tong mesu yang kapanpun akan bisa meledak. Kalau kita lihat saat sekarang juga Iran sedang mempersiapkan dan juga menambah kekuatan proksi-proksi mereka yang ada di Hamas, yang ada di Houthi dan lain sebagainya. Saya kira serangan ke 6 negara ini juga membuktikan bahwa saat sekarang Iran juga memperluas jangkauan terkait dengan penggunaan kekerasan ini sebagai satu bentuk balasan untuk menyatukan dan juga memperoleh simpati dalam eskalasi penggunaan kekerasan ini. Sekali lagi, saat sekarang yang terjadi adalah politik eskalasi untuk saling menekan, untuk memperoleh kemenangan.
Dan kalau kita lihat, kita bisa juga memprediksikan ke depan bahwa perundingan jeda yang kemarin disepakati itu akan berakhir dan terus akan terjadi guncangan-guncangan sampai nanti titik terakhir kepentingan mereka dapat dinegosiasikan. Oke. Kalau kita melihat Pak Jaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan juga mengklaim sudah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan juga di Bahrain, bagaimana Pak Jaka melihat efektivitas serangan udara yang dilakukan oleh AS dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan juga drone IRGC saat ini, Pak Jaka? Saya kira kita bisa melihat saat sekarang bahwa serangan-serangan yang terjadi itu memang bukan lagi pada satu penggunaan kecanggihan teknologi yang basisnya adalah kemutakhiran teknologi, tetapi kualitas dan kuantitas dari serangan itu yang menjangkau dan menambah daya ledak keterlibatan dari masing-masing pihak yang selama ini adalah netral. Kita lihat 6 negara ini digunakan Amerika sebagai pangkalan militer untuk menekan Iran, dan sekarang Iran menjawab dalam eskalasi yang sangat luas di dalam konflik di Teluk saat sekarang. Dampaknya apa? Saya kira ini akan membawa sebuah perhitungan geopolitik global bahwa saat sekarang ke-6 negara ini akan tidak lagi menjadi negara yang netral, tetapi mereka akan berhitung pula untuk mengambil satu sikap terkait dengan kepentingan politik mereka. Apakah akan tetap bersekutu dengan Amerika ataupun mereka akan memberikan satu ruang-ruang diplomasi perundingan dengan Iran untuk menjadikan kawasan ini sebagai satu tempat yang bisa digunakan sebagai kehidupan bersama di kemudian hari. Saya kira ini adalah sebuah langkah-langkah yang nanti akan meredefinisi kepentingan mereka semua dan juga kehadiran Amerika di kawasan. Ini akan membawa dampak perubahan yang luar biasa unitarisme Amerika yang akan tergerus terkait dengan penggunaan-penggunaan ataupun persatuan dari negara-negara yang ada di Teluk. Saya kira eskalasi ini yang akan menjadi kalkulasi politik, kalkulasi hubungan internasional yang sangat menentukan, yang didasari pada adanya kepentingan terhadap nuklir, Hormuz, dan juga sanksi yang masih diterapkan terhadap Iran. Nah, oke, ini menarik, sudah disinggung oleh Pak Jaka. Negara-negara Arab di Teluk ini kan menjadi sasaran rudal balasan Iran karena menampung pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi kalau menurut Pak Jaka ke depannya, dilema politik negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam memposisikan diri ke depannya akan seperti apa, Pak Jaka? Saya kira mereka akan bersekutu. Mereka akan membuat sebuah blok di mana mereka akan memperkuat jati diri mereka di dalam kerangka kehidupan bersama di kawasan. Mereka tidak lagi akan mengandalkan Amerika sebagai sekutu utama, tetapi mereka saat sekarang juga pasti akan mencari celah-celah alignment baru, mungkin misalnya dengan China, mungkin misalnya dengan Rusia, ataupun dengan kekuatan-kekuatan global yang ada di kawasan, seperti misalnya bersekutu dengan Pakistan, misalnya bersekutu dengan Mesir, dan lain sebagainya, untuk sekali lagi menjaga kepentingan nasional mereka. Sehingga sekali lagi ini adalah juga momentum buat 6 negara ini. Kenapa? Karena saat sekarang Amerika perhatiannya juga terpecah di Ukraina, terpecah di Taiwan dan lain sebagainya. Dan saat sekarang mereka fokus di Teluk, dan ini menjadi sebuah momentum untuk mereka berpikir ke depan terkait dengan kepentingan nasionalnya. Saat sekarang kalau kita lihat reaksi dari 6 negara yang diserang ini intinya adalah menggunakan basis kerangka hukum internasional. 1, mengutuk; 2, mereka menyatakan menggunakan kekuatan diplomasi supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Tetapi saat sekarang mereka juga berhitung bagaimana ke depan kepentingan nasional mereka bisa dijaga terkait dengan eskalasi yang akan semakin besar antara Amerika dengan Iran dengan proksinya. Oke, itu sikap dari negara-negara Arab di Teluk. Tapi bagaimana dengan sekutu Amerika Serikat di Asia? Apakah mereka memang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini? Saya kira sekutu Amerika di Asia itu masih wait and see terkait dengan dampak langsung ataupun tidak langsung terkait dengan serangan yang saat ini sekarang terjadi. Pertanyaannya adalah saat sekarang bagaimana isu terkait dengan kemampuan nuklir untuk penggunaan senjata itu kan menjadi sebuah ancaman yang memang sangat-sangat dirasakan dan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana isu terkait dengan penggunaan nuklir untuk senjata ini bisa diminimalisir, bisa dipastikan bahwa Iran tidak menggunakan ini sebagai satu bentuk provokasi ataupun ancaman. Saya kira ini juga akan menjadi sebuah titik awal bagi negara-negara di Asia, sekutu Amerika, untuk wait and see sampai nanti jeda 60 hari ke depan ini seperti apa. Saya kira ini terjadi satu
reaksi yang nanti akan memperoleh satu keteraturan di depannya, dan masing-masing negara pasti akan melakukan kalkulasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya terkait dengan current situations yang ada antara Amerika dengan Iran. Saya kira pola kecenderungan lalu juga pilihan-pilihan rasional itu pasti akan dibangun, akan disepakati ketika kepentingan-kepentingan mereka akan saling bertemu sebagai sebuah kalkulasi politik dan sebagai pilihan yang paling rasional. Oke, kita skupnya agak lebih diperluas lagi, Pak Jaka, kalau kita melihat bagaimana posisi Israel saat ini di tengah semakin memanasi antara saling serang Amerika Serikat dan juga Iran. Kalau dari Pak Jaka sendiri melihat, apakah untuk kali ini memang momennya untuk mereka berdua antara Amerika Serikat dan juga Iran saja tanpa keterlibatan Israel? Tapi kan kalau kita melihat sejauh ini, mau bagaimanapun juga kondisinya, Israel tetap ada di situ. Dan kenapa pertanyaannya Amerika Serikat tidak bisa tegas dengan Israel, Pak Jaka? Pertama, karena kepentingan Israel itu kan juga difasilitasi oleh kepentingan Amerika terkait dengan penggunaan isu nuklir untuk keamanan. Itu kan mereka memiliki common baseline terkait dengan ancaman yang nyata terkait dengan nuklir yang dikembangkan oleh Iran, dugaan quote unquote. Sehingga kehadiran Iran dengan isu kehadiran pengembangan pengayaan uranium untuk nuklir itu menjadi sebuah ancaman yang menyatukan kepentingan Amerika dengan Israel ataupun negara-negara di kawasan seperti 6 negara yang menjadi pangkalan militer dari Amerika. Isu terkait dengan pengembangan nuklir ini menjadi pokok yang sampai saat sekarang itu belum disepakati, belum memperoleh titik temu, belum memperoleh redefinisi terkait dengan keterbukaan, availability-nya, aksesnya, dan juga tindakan-tindakan apa yang disepakati untuk memastikan bahwa nuklir yang dikembangkan Iran itu tidak akan digunakan untuk mengganggu keamanan internasional. Sehingga kekhawatiran ini menyatukan Amerika dan Israel terkait dengan eksistensi Iran yang kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika itu fokus pada pengembangan infrastruktur nuklir yang ada di Iran. Sehingga justifikasinya adalah inilah yang mempersatukan mereka. Oke, Pak Jaka, berarti kalau kita lihat ke depannya, nota kesepakatan, walaupun ada nota kesepakatan, hal ini tetap terjadi, saling serang dan segala macamnya. Dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ke depannya? Kans apa, atau menurut Anda apa yang kiranya akan terjadi ke depannya? Apakah memang nota kesepakatan atau nota damai antara Iran dan juga Amerika Serikat ini akan sulit di tengah kondisi seperti saat ini? Dalam review ataupun kita bisa melihat deal yang terjadi kemarin, 3 deal yang disepakati antara Amerika dan Iran, itu lesson learn-nya adalah tidak ada yang namanya polisi yang memastikan bahwa Amerika dan Iran itu mau dan mampu untuk mentaati deal-deal itu. Saya kira apa yang harus dilakukan ke depannya adalah supaya ini eskalasinya tidak meluas, siapapun yang menjadi mediator, entah itu Oman, entah itu negara-negara yang lain, itu harus juga merancang sebuah mekanisme bahwa deal apapun yang dilakukan oleh Amerika dan Iran itu harus juga difasilitasi dengan mekanisme pemaksaan pelaksanaan dari deal-deal itu. Kehadiran mediator itu harus ditingkatkan sebagai penengah, sebagai satu pengemudi di dalam pelaksanaan deal-deal itu. Saya kira deal yang kemarin tidak mengatur terkait dengan ini, sehingga kedepannya kalau akan terjadi deal lagi, alangkah baiknya dibuat satu mekanisme ataupun kehadiran mediator ini sebagai polisi yang mengawasi dan mengatur terkait dengan keberadaan hak dan kewajiban yang muncul. Sekali lagi, yang kedua yang bisa kita sampaikan adalah alangkah baiknya akan terjadi satu yang disebut sebagai agreement, bilateral agreement atau peace agreement antara Amerika dengan Iran. Ini adalah level sumber hukum yang tertinggi yang bisa dilakukan. Kalaupun itu tidak bisa tercapai, mekanismenya adalah harus ada mekanisme pelaksana dari deal itu, pihak ketiga yaitu mediator. Kita akan lihat bagaimana ke depannya berarti, Pak Jaka. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Heribertus Jaka Triana. Selamat pagi Pak Jaka, sehat selalu. Selamat pagi Mbak Nanda, sehat selalu.